YouTube channel. My name is Yesi Anastasia Manalu with NPM 25412052. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengangguran dan tenaga kerja. Topik ini sangat penting karena berkaitan dengan kondisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan suatu negara. Melalui materi ini, kita akan membahas dan memahami pengertian tenaga kerja, jenis-jenis pengangguran, penyebab, dampak, serta upaya untuk mengatasinya. Materi pertama yaitu pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis tenaga kerja ialah tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian melalui pendidikan formal seperti dokter, guru, dan akuntan. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memperoleh keterampilan melalui pelatihan atau pengalaman seperti mekanik atau penjahit. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu tenaga kerja yang mengandalkan kemampuan fisik seperti buruh harian. Materi berikutnya yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi kegiatan seseorang yang termasuk angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran menjadi salah satu masalah ekonomi karena dapat mengurangi produktivitas dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Materi ketiga yaitu jenis-jenis pengangguran. Adapun jenis-jenis pengangguran yaitu A. Pengangguran terbuka. Seseorang yang belum memiliki pekerjaan sama sekali dan sedang mencari pekerjaan. B. Pengangguran musiman. Terjadi karena perubahan musim. Misalnya, petani yang tidak bekerja setelah masa panen selesai. C. Pengangguran friksional, yaitu terjadi ketika seseorang sedang berpindah pekerjaan atau baru lulus sekolah dan masih mencari pekerjaan. D. Pengangguran struktural. Terjadi akibat perubahan struktur ekonomi atau kemajuan teknologi yang membuat beberapa pekerja tidak lagi dibutuhkan. E. Pengangguran skills. Disebabkan oleh perlambatan ekonomi dan resesi sehingga perusahaan mengurangi jumlah pekerja. Materi keempat, penyebab pengangguran. Di suatu negara ada beberapa penyebab pengangguran terjadi, di antaranya yaitu pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat daripada penyedia lapangan kerja, kurangnya investasi yang menciptakan pekerjaan baru, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan di industri, penggunaan teknologi yang menggantikan tenaga manusia seperti AI, kondisi ekonomi yang melemah sehingga perusahaan mengurangi karyawan. Materi kelima yaitu dampak pengangguran. Adapun dampak pengangguran bagi individu, kehilangan sumber pendapatan, menurunnya kualitas hidup. Adapun dampak bagi masyarakat yaitu meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya kesenjangan sosial. Berikutnya yaitu dampak bagi negara, menurunnya produktivitas ekonomi, berkurangnya penerimaan pajak, melambatnya pertumbuhan ekonomi. Materi ketujuh, upaya mengatasi pengangguran, yaitu pemerintah dan masyarakat dapat melakukan
berbagai upaya seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, mendorong kewirausahaan dan UMKM, membangun investasi yang menciptakan lapangan kerja, menyediakan program pelatihan sesuai kebutuhan industri, mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan digital. Materi berikutnya yaitu hubungan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang produktif dapat mengembangkan produksi barang dan jasa. Jika lebih banyak masyarakat bekerja, maka pendapatan meningkat, konsumsi bertambah, dan perekonomian dapat bertumbuh lebih cepat. Sebaliknya, tingginya pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena banyaknya sumber daya manusia yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Adapun contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang lulusan universitas belum mendapatkan pekerjaan selama beberapa bulan karena masih mencari posisi yang sesuai dengan keahliannya. Kondisi ini termasuk pengangguran friksional. Contoh lain, sebuah perusahaan mengganti sebagian pekerja manual dengan mesin otomatis sehingga beberapa pekerja kehilangan pekerjaan. Hal ini merupakan pengangguran struktural. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia. Investasi. Masuknya investasi dapat membuka perusahaan baru dan menciptakan kesempatan kerja. Pendidikan dan keterampilan. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Perkembangan teknologi. Teknologi dapat menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga dapat menggantikan beberapa pekerja lama. Kebijakan pemerintah, program pelatihan kerja, kebijakan pemerintah, program pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur, dan dukungan terhadap UMKM dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peran pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi pengangguran, antara lain menyelenggarakan pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menarik investasi untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tantangan tenaga kerja di era digital. Perkembangan teknologi membawa tantangan yang sekaligus peluang bagi tenaga kerja. Beberapa tantangannya adalah otomatisasi yang menggantikan pekerjaan rutin, persaingan kerja yang semakin ketat, kebutuhan akan kemampuan digital dan teknologi. Namun, di era digital juga menciptakan peluang baru seperti pekerjaan di bidang teknologi informasi, bisnis online dan e-commerce, pekerjaan lepas atau freelance, dan kerja jarak jauh atau remote work, pembuatan konten digital, dan pemasaran melalui media sosial. Dengan memahami penyebab dan dampak pengangguran serta pentingnya tenaga kerja yang berkualitas, kita dapat lebih menghargai peran pendidikan, keterampilan, dan inovasi dalam membangun perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.